secara teritorial itu kita bersama dengan masyarakat yang di pedalaman, ya. Dulu waktu kita lakukan itu ya sangat penuh pengorbanan. Tapi sekarang setelah kita pensiun, wah luar biasa. Negara menempatkan saya di provinsi ini, provinsi ini sampai pusat ibu kota Jakarta. Nah, itu yang saya rasakan. Sangat bangga, saya bahagia. Jadi hal-hal ini yang dibawa ke sekarang ini, ya, masuk ke dunia politik nih. Ya. Ini kan masa pensiunan. Ya, ya. Kenapa harus menyusahkan diri lagi memikirkan masyarakat, sementara dari dulu Amang udah berjuang nih untuk negara. Ya. Masuk ke dunia politik, saya lihat menuju Senayan nih, DPR RI. Ya. Apa ini tidak merepotkan seorang Amang nih yang sudah di masa pensiunan? Apa sih motivasinya? Selamat pagi teman-teman KDK Lover. Pagi ini kita ada guest speaker yang sangat luar biasa, sosok yang cukup menginspirasi, di mana kalau kita lihat di masa-masa kampanye ini balihonya ada di mana-mana nih. Tapi sebelum membahas baliho yang ada di mana-mana, saya ada kerinduan tersendiri nih melihat ini orang Batak. Seperti yang saya sampaikan dahulu, bahwasanya ini saya baru Batak, ketika melihat sosok Batak, tokoh Batak yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi, itu ada ketertarikan sendiri. Ya, langsung saja Amang Tarida Sinambela, Pak Amang Jenderal. Yo, selamat pagi deh, selamat pagi. Amang Sinambela, Jenderal. Kalau kita lihat Batak ini, nggak apa-apa ya, kita bahas dari Bataknya ya. Silakan aja. Ya. Kita kan Batak itu kan salah satu suku dari 714 suku di Indonesia. Dan kita bangga kan itu ya, Mang? Iya. 714 suku di Indonesia ini, salah satu suku itu adalah Batak. Batak. Nah, itu. Dan Batak yang lagi kita bahas ini Jenderal. Oh iya ya, aku jenderal ya. Oh. Gimana sih bisa sampai seorang jenderal? Mengingat kalau saya dengar cerita opung saya, bapak saya itu untuk sekolah aja susah. Ya. Nah, ini Amang Tarida Sinambela ini bisa sampai jenderal begini, gimana sih proses seperti ini, Amang? Oh, jadi kita lari sebagai saya seorang prajurit ya. Ya, karir dulu. Kita pengen tahu karir Amang ini. Awal-awal zaman saya sebagai prajurit itu tahun 1900. 90-an. Ya, 90-an. Iya. Zaman itu kita masuk militer itu berbeda jauh dengan sekarang ini. Nah, sekarang ini saya bingung kok. Orang mau masuk militer, masuk di akademi militer ini, kok saling mencari. Wah, nggak ada backing saya, nggak ada sponsor saya itu. Nah, zaman saya dulu itu pengumuman itu di koran itu, siapa yang mau jadi dari lulusan SMA akademi mendaftar. Jadi kita mendaftar dulu di kantor Kodim. Iya. Nah, dalam mendaftar itu ya luar biasa kita. Begitu kita mendaftar untuk besok di testing selama 2 minggu, udah dikasih uang makan. Dari negara? Dari negara. Nah, dikasih oleh Kodim itu. Iya. Uang makan sama ongkos transport dari rumah ke pendaftaran. Nah, sampai kita lulus tingkat dulu Sumatera Utara, saya dulu dari Siantar, bawa ke Medan, dari Medan dibawa ke penampungan khusus Trakus namanya di Lembang, negara yang bayar. Kalau sekarang ini saya bingung, wah saya mau calon masuk akademi militer, tapi saya nggak ada uangnya, bagaimana ya? Jadi bingung saya. Berarti kalau dulu memang luar biasa. Tidak ada harus menyediakan uang ratusan juta gitu ya? Ya itu. Nah, jadi setelah saya dulu masuk tahun 68 lah saya masuk ke daftar. 69 masuk pendidikan di Magelang, tahun 72 lulus. Selama perjalanan saya sebagai seorang prajurit ya, saya pensiun pada tahun 2004.
2004. Dengan sekarang itu udah berapa coba? Hampir 20 tahun loh. Iya, 20 tahun. Nah, sebagai prajurit itu semua saya mengalami suka duka sebagai orang prajurit. Nah, saya dulu ditempatkan di daerah-daerah yang sering terpencil. Tapi di terpencil itu sekarang saya senang banget saya. Saya pernah di Papua, saya pernah di Singkawang Kalimantan, saya pernah di Batam ini, saya pernah di Riau. Sampai saya pensiun kepala staf Kodam di Denpasar, Bali. Nah, setelah itu saya pensiunnya masih masih energik. Iya. Nah, apa masih kerjain? Sebagai pengusaha, tidak ada dididik sebagai seorang pengusaha kerja. Paling-paling kita bersosialisasi masyarakat, masuklah kita ke partai politik dulu. langsung ke politik nih. Tapi sebelum ke politik, satu hal nih, Amang. Apa sih yang paling menyenangkan selama prajurit atau selama bertugas di dunia TNI, selama Amang menjabat posisi-posisi? Apa yang paling tidak bisa lepas dari memori Amang? Saya nggak bisa melepaskan memori itu karena dengan pengalaman saya bertugas di pasukan satuan tempur, satuan teritorial di bidang politik, tapi ya itu secara teritorial itu kita bersama dengan masyarakat yang di pedalaman, ya. Dulu waktu kita lakukan itu ya sangat penuh pengorbanan, ya. Tapi sekarang setelah kita pensiun, wah luar biasa. Negara menempatkan saya di provinsi ini, provinsi ini, sampai pusat ibu kota Jakarta. Nah, itu yang saya rasakan. Sangat bangga, saya bahagia. Kebanggaan tersendiri. Ya. Jadi hal-hal ini yang dibawa ke sekarang ini. Ya. Masuk ke dunia politik nih. Ya. Ini kan masa pensiunan. Ya. Kenapa harus menyusahkan diri lagi memikirkan masyarakat, sementara dari dulu Amang udah berjuang nih untuk negara. Ya. Masuk ke dunia politik, saya lihat menuju Senayan nih, DPR RI. Ya. Apa ini tidak merepotkan seorang Amang nih yang sudah di masa pensiunan? Apa sih motivasinya? Oh, gini deh. Prajurit itu tidak ada kenal pensiun. Secara kedinasan saya pensiun. Oke. Tapi sebagai rakyat biasa, warga negara Republik Indonesia, selama saya masih bisa dan dibutuhkan negara, saya akan berbakti dong untuk bangsa dan negara saya ini. Jadi orang pensiunan kita gimana? Kita sebagai usahawan nggak ada ilmunya kita. Misalnya kita ya teritorial itu kan ada kaitannya, karena aparat teritorial itu kan adalah melakukan suatu kegiatan ya, IPO Leksos Butal, pembinaan ideologi, politik, ekonomi, budaya dan agama. Itu ilmu teritorial. Jadi dari ilmu teritorial itu kita memiliki satu ilmu di bidang politik. Itu. Berarti ini lagi mengaplikasikan aja nih. Mengaplikasikan aja gitu. Dengan kesenangan bersosial tadi, Amang. Bersosial tadi. Mengingat 14 Februari sudah di depan mata. Depan mata, ya. Pandangan-pandangan awam terkait orang Batak yang kalau sudah muncul di partai A, partai B, macam-macam nih. Ya. Tapi ketika ada orang Batak, oh ini Batak, ini Batak. Saya melihat itu secara pribadi, kalau dari baliho aja kita lihat, wah pecah nih suara Batak nih. Ya. Ini nggak susah banget ini orang Batak ini bersatu. Ini bagaimana seorang Amang menanggapi yang menganggap suara Batak akan pecah, susah nih maju nih? Gimana tuh pandangannya, Mang? Kalau ada orang bilang suara Batak akan pecah, itu satu tanggapan penilaian sangat-sangat keliru. Keliru ya? Keliru, Bang. Siap. Nah, kita ini kan daerah demokrasi ini. Ya. Jangan kita bawa suku-suku kita. Emangnya suku kita sudah bisa disatukan, terutama di Batam ini. Oh, tunggu dulu. Ya, saya masuk caleg ini, ya, melakukan suatu pendekatan yang baik. Ya, tapi kalau umpamanya kita Batak ini besar satu, ada satu di keluarga besar Batak ini yang menghambat, ya, penghalang supaya kader-kader Batak, orang-orang kota Batak itu kadang-kadang terhambat untuk bisa meningkatkan karirnya. Karena lingkungan orang Batak ini, saya katakan, masih ada sifat-sifat
Ya kalau bilang di kampung itu namanya disingkatkan hotel katanya. Tahu nggak deh artinya hotel kalau di kampung kita? Karena saya orang Batak tahu. Nah itu hotel Hosom, itu ya. hosom. Nah, peal, elat, latte. Ini karakter-karakter sebahagian orang Batak masih memiliki. Kalau bisa ini karakter ini dihilangkan, yakin saya ya, di antara bangsa Indonesia kita lebih prioritaskan lagi suku Batak, banyak potensial bisa berbakti kepada bangsa dan negara ini lebih hebat lagi. Asal bisa menghilangkan karakter hotel ini, ya susah. Persoalannya susah. Ya, nggak ngerti saya di mana. Apa ini? Kenapa harus begini Batak ini? Hah? Kenapa kalau lihat suku-suku yang lain lagi? Contoh seperti suku Jawa, Arema, Arek Malang. Ya. Wah, kompaknya luar biasa. Ya, kompaknya luar biasa. Kalau kita Batak ini, ya, nggak tahu lah kalau penilaian orang lain ya. Tapi yang saya alami begitu. Ya, banyak sifat-sifat yang harus dihilangkan, ya, dari karakter dan watak orang Batak supaya Batak ini lebih potensi lagi bisa mendapatkan sebagai seorang pengusaha lebih sukses. Nah, sebagai seorang berkarya di pemerintahan bisa dapat posisi-posisi yang lebih strategis lagi untuk membantu masyarakat kita yang masih betul membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berjiwa patriot, dapat dipercaya dan mengayomi. Itu deh. Jadi tadi ketika berbicara Batak yang masih melekat hotel tadi, ada karakter sebagian. Nah. Tapi tadi di samping itu juga Amang kan menyebutkan orang-orang Batak ini semuanya potensial. Cukup banyak berpotensial. Ini ada tip tersendiri nggak dari Amang yang sudah kita lihat yang jauh sudah melewati ini nih, supaya kita juga anak-anak milenial sekarang ini bisa mendapat pelajaran berharga ini, Amang? Gimana harusnya orang Batak ini? Ya harusnya ya kita kalau umpamanya ya seseorang Batak itu ada yang maju, jangan langsung kita bawakan dengan satu sifat karakter yang kemungkinan masih ada ya, itu kecemburuan ya. Jadi kalau ada orang Batak yang potensi maju dia, kita rubah karakter kita ini. Cara merubahnya apa? Wah, dia kok bisa hebat, wah saya harus seperti dia, mari berjuang keras supaya sama seperti dia gitu. Jangan tidak didukung. Ini salah satu contoh untuk bisa menaikkan apa namanya. Jangan jadi dijatuhkan. Jangan gitu, dijatuhkan. Iya. Itu dia harus ada dalam dirinya. Kok bisa dia ya? Tadinya dari anak orang susah kok jadi hebat dia. Bagaimana caranya dia menjadikan orang hebat? Ya mari. Bila perlu datang kita. Tolong Pak, tolong Bang. Kesan abang, bagaimana caranya bisa saya mau ikut sukses? Harus begitu. Jangan langsung di apa istilahnya dihujat. Payah itu. Dari opungnya pun saya kenal itu. Itu yang susah. Tidak bisa melihat orang sukses ya. Nggak bisa melihat orang. Ada sebagian besar itu tidak senang melihat orang saudaranya sukses itu. Iya, masih banyak begitu. Iya. Mengingat Amang Sinambela, yang sebentar lagi, 2 minggu lagi kita masuk pemilu. Semisalnya nih, katakan melihat podcast ini banyak yang tertarik, wah mantap nih Amang Sinambela nih, harus gue pilih nih. Gitu misalnya, ketika duduk suka lupa. Nah, bagaimana Amang melihat kekecewaan masyarakat ini terhadap orang-orang yang sudah dipilih, yang sudah duduk itu? Jadi begini ya, saya juga tidak mengklaim bahwa semua anggota-anggota dewan itu begitu, tidak. Cuma kan untuk duduk mewakili Kepri ini, duduk di DPR RI, kan minimal membutuhkan kurang lebih puluhan ribu pendukung suara. Nah, kalau puluhan ribu pendukung suara ini kan terjadi dari beberapa komunitas, beberapa suku dan sebagainya. Masa dia bisa bertemu semuanya, umpamanya mendukung dia supaya duduk kurang lebih 60.000. Ya. Nah, 60.000 itu kita bagi lah beberapa kelompok berkomunitas, ya. Nah, kita bagi 10.000 komunitas. Nah, 1 tahun itu berapa? 565 hari ya.
365. 365 kali 5 berapa? Nggak sampai ya. Kasihlah 15.000 menit. Nah, Iya. satu hari ditemui satu orang itu mana mungkin? Nah, Iya. tapi sebenarnya ada jalan keluarnya. Kalaupun ada yang anggota DPR RI yang seperti adik katakan itu, bagi saya semuanya banyak cara untuk bisa memenuhi ya janji-janjinya itu. Ya, tidak mungkin semua 100%. Caranya gampang saja menurut saya ya, kalau saya duduk ya itu bahwa di dalam reses itu kan reses anggota-anggota DPR tingkat 2, tingkat 1 DPR RI kan ada kesempatan untuk mengunjungi daerah-daerah pemilihannya, dan itu dibiayai negara. Yang saya tahu dibiayai negara, tidak kantong sendiri, sudah dibiayai negara lagi, disangoni lagi untuk ya, memberikan bantuan yang baik terhadap masyarakat konstituennya. Apakah persiapan beli ya, bibit ikan, bibit pertanian, apa semua. Nah, itu masalahnya. Ya, tapi kalau anggota-anggota DPR itu istilahnya datang untuk reses saja lebih banyak digunakan hanya untuk berkunjung silaturahmi atau berlibur, itu yang keliru, tidak ketemu pada sasaran. Nah, itu sebaiknya tidak akan mungkin terjadi, tapi tidak akan mungkin 100% terpenuhi keinginan-keinginan konstituennya. Digunakan aja waktu reses 1 tahun itu berapa kali? Ya? Iya. Artinya dimaksimalkan di masa reses itu ya? Iya. Waktu reses sudah maksimal ketemu lah. Itu menurut pandangan saya deh. Baik. Melihat kan dapil Kepri nih DPR RI, secara keseluruhan di Kepri, tentu apa sih yang Amang lihat yang harus dipenuhi di Kepri itu sehingga majunya dari Kepri untuk DPR-nya? Majunya itu saya sangat mencintai Kepri ini. Ya. Kenapa? Saya orang kelahiran dari Sumatera Utara. Tapi kenapa saya Kepri ini? Satu. Yang pertama dulu, menentukan caleg dari Partai PDIP Perjuangan adalah wewenang dari ketua umum. Ya, kita tidak boleh memilih-milih kesana kemarin, enggak ya. Pihak dari DPP itu sudah melihat latar belakang dari para caleg-calegnya. Nah, seperti saya dilihat, mungkin saya pernah komandan Kodim di sini di Batam tahun 1991. Oh, 91 iya. Komandan Kodim di Batam. Komandan Kodim di Batam ini sangat banyak kenangan di sini. Dan teman-teman saya ya yang lama-lama juga di sini, begitu dengar saya, mereka semangat, udah datang lagi Sinambela, mari kita sama-sama. Kebetulan sepengetahuan saya, selama saya bertugas di sini, hampir tidak ada mungkin menyusahai orang lah, malahan banyak membantu orang. Track recordnya baik ya? Iya, baik. Ya. Makanya saya datang kemari itu, semua pingin tumpah. Punya kenang-kenangan yang baik itu. Nah, inilah dasarnya mungkin saya ditugaskan oleh partai sebagai caleg di sini. Dan saya berkeyakinan, ya, kawan-kawan saya itu kalau saya turun, nggak mungkin membiarkan saya. Dari ratusan orang kawan-kawan saya ketemu itu, dari ratusan orang ini tidak ada yang bilang, ngapain datang sini tuh? Mau siapa Bapak itu? Mari. Nah, itu. Itu. Artinya merindukan ya? Merindukan. Nah, karena terus terang aja banyak peninggalan saya yang baik di sini. Ya, sangat banyak. Banyak reward di Batam. Banyak reward. Baik. Baik Amang, semoga sampai ke masyarakat Batam Kepri hal-hal baik ini. Kebetulan di sini ada, saya sih mengenal beliau ini pengacara kondang Batam ya. Ternyata beliau ini Sekjen Sirajauloan Sekota Batam. Ya, Bang Effendi. Ini pengacara kondang Batam. Ya. Melihat kehadiran Amang Sinambela yang akan menuju Senayan DPR RI. Nomor 4 ya? Ya, nomor 4. Partai PDI Perjuangan. Ya. Melihat perjuangan yang akan dilakukan Amang Sinambela ini dari kacamata Pak Sekjen, gimana ini, Bang? Yang pasti kalau Bapak ini kan Ketua Umum Sirajauloan se-dunia. Ya. Nah,
Yang pasti kita bagian dari Serajoluan sedunia juga di Kepri. Iya. Iya. Kebetulan memang saya sebagai sekretaris umum Serajoluan Sekota Batam. Yang pasti kita harus satu keluarga ini, seluruh marga Serajoluan. Kalau Serajoluan ini kan kita ada 6 marga pokoknya nih, ya. Nebaho, Sihota, Sihite, Bakara, Sinambela, Mandula. Itu marga pokoknya. Di luar itu kalau di total semua ada 39 marga kita ya. Contohnya saya Ujung. Kita dari Papa nih. Kalau Ujung ini kita ada 7 marga nih. Keturunan Nebaho. Contoh yang merantau ke Dairi. Ada yang ke Karo, ada yang ke Semalungun. Jadi totalnya ada 39 marga nih yang dari Serajoluan di dunia. Ya, jadi secara khusus kita Serajoluan di Batam kita mendukung total ini. Dan kita himbau juga, ya, Serajoluan yang ada di Kota Batam, baik Bere semua. Ini kita sudah sosialisasikan supaya kita mendukung keluarga kita. Apapun hasilnya kan kedua ini. Pasti kita seperti orang Batak mengatakan makmul budar. Iya, betul. Ya kan? Ngapain kita dukung orang? Ada darah kita sendiri. Kan itu nih. Nah, jadi kita siap untuk memenangkan Bapak kita ini untuk duduk di DPR. Dan kita himbau juga yang di luar, ya, Serajoluan yang di luar Kepri. Kalau nggak bisa memberikan suara, ya kita mau dukungan doa. Ya, berdua 1 orang dengan 100 orang kan beda. Beda kuasanya. Iya. Itulah misi kita dari Serajoluan supaya mendukung ketua umum kita ini. Jadi udah bersehati semua ini keluarga Serajoluan ya untuk harapan kita seperti itu. Jadi dari Dewan Pimpinan Pusat Serajoluan, kebetulan saya ketua umumnya, sudah kita buat kok surat SK supaya seluruh Serajoluan yang ada di Indonesia ini, nah, supaya mendukung keluarga Serajoluan yang masuk di dalam pencalekan. Ya, yang mengikuti kontestasi politik ini ya. Yang terakhir, kita kan konsennya nggak harus Batak nih yang harus memilih Amang. Ya. Kenapa warga Kepulauan Riau? Ya. Khususnya Batam, kebetulan kita di Batam, tapi Kepulauan Riau tidak harus Batak. Ya. Warga lainnya kenapa harus memilih Amang? Jadi saudara kita memilih itu kan tidak hanya ada asal dipilih. Iya. Dilihat dulu track recordnya yang dipilih itu siapa ini. Kalau nggak tahu mungkin ditanya sama temannya siapa ini. Ya itu kebetulan saya kurang lebih 3,5 tahun di sini menjabat sebagai petugas teritorial. Ya sampai sekarang saya apa sih kekurangan saya? Apa sih nggak ketemu. Jadi dari itu mungkin kalau sampaikan, wah itu. Nah seperti saya pernah dulu saudara-saudara kita yang tinggal di Ruli ini. Ya. Dulu di Ruli ini waktu saya di sini pejabat teritorial dimintakan oleh penguasa agar ya supaya tidak menghambat pembangunan di Batam ini, ya semua masyarakat tinggal di Ruli itu diungsikan keluar pulau ini. Kata penentu dari otorita ini. Itu saya tentang dulu. Oh tidak bisa Pak, tidak bisa. Karena semua yang tinggal di Ruli ini, kalau kita katakan Batam ini daerah industri, 80% yang tinggal di Ruli ini adalah pekerja di industri itu. Kalau yang 80% itu kita pindahkan dari Pulau Batam ini, berarti para industri tutup. Tidak tercapai dengan keinginan kita. Oh begitu ya kata penguasa dulu. Iya Pak, saya bilang. Jadi apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya gampang. Berikan sama saya 300 hektar dulu. Dikasih pemerintah 300 hektar, saya buat kapling-kapling. Ya, itu kenangan bagus itu. Ya, dibuat 6x6 itu di Batu Haji Baru itu. Kapling baru. Iya. Di situ sampai sekarang dibilang kampung itu kaplingnya Sinambela itu dibilang itu. Iya. Saya yang ngapakan itu. Iya. Jadi kalau ada berarti jauh sebelum caleg udah berbuat dulu nih. Oh. Iya. Jadi saya katakan kepada kawan-kawan kita yang punya Ruli-Ruli itu tolong
diberi solusinya. Karena yang tinggal di Ruli sekarang ini masih banyak sebagai karyawan dari pabrik-pabrik ataupun karyawan perusahaan lain. Kasihan, mereka juga perlu diberi kesempatan karena mereka punya istri, punya anak, punya ini. Nah, masa mau diusir aja begitu? Caranya gimana? Dipinjamkan tanah otorita itu. Dipinjamkan kayak juga coupling di Batu Haji itu. Ya. Dipakai dulu. Tapi lama-lama mereka sudah punya uang kan dibeli itu, dibayar WTO-nya. Itu kenang-kenangan. Jangan langsung diusir. Tutup dong para pabrik ini nanti. Sehingga para investor yang bangun pabrik siapa lagi mau? Oh, ternyata begini. Oh, banyak lagi sejarah coupling ya. Banyak. Iya. Salam ya sama masyarakat Batu Haji ya. Karena kami dulu tinggal di coupling baru, Amang. Jadi tahu itu. Iya. Saya dengar ya sudah banyak yang hebat yang luar biasa sekarang yang tinggal di Batu Haji baru itu. Saya dulu yang kerja sama pemerintah memberikan tempat tinggal yang sederhana dan layak. Gitu. Oke. Tidak diragukan lagi ternyata. Baik, terima kasih Amang Jenderal. Iya, terima kasih. Tarida Sinambela. Nomor urut 4 untuk DPR RI dari Partai PD Perjuangan. Oke, terima kasih Amang Jenderal. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Kopi dulu lah. Ya. Iya.